Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Aryadi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang membandingkan teori-teori perkembangan manusia. Yang pertama, teori perkembangan psikoanalisis. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, konsius, prasadar, prekonsius, dan tak sadar, unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati atau awareness dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Freud memperkenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks pula lah sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental yang berbeda akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensimotor, umur dari 0 tahun sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, umur 2 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, umur 7 tahun atau 8 tahun sampai dengan 11 tahun atau 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, umur 11 atau 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Yang selanjutnya, teori perkembangan behavioral dan belajar sosial. Konsep behavioral adalah perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi pola-pola belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Pendekatan behavioral modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku. Manusia menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan mengesampingkan pentingnya hubungan konseli untuk membuat pilihan-pilihan. Dari dasar pendekatan tersebut dapat dikemukakan konsep tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku manusia dari belajar dan proses terbentuknya kepribadian adalah melalui kematangan belajar.
Yang kedua, manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, setiap manusia lahir dengan membawa kebutuhannya, tetapi sebagian besar kebutuhan dipelajari dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan baik atau jahat, tetapi dengan keadaan netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan tergantung terhadap interaksinya dengan lingkungan. Yang berikutnya, teori perkembangan etologi. Istilah etologi diturunkan dari bahasa Yunani, sebagaimana ethos ialah kata Yunani untuk kebiasaan. Etologi juga dikenal dengan istilah sosiobiologi, yakni studi bidang ilmiah yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sosial telah dihasilkan dari evolusi dan upaya untuk menjelaskan dan memeriksa perilaku sosial dalam konteks tersebut. Sering dianggap sebagai gabungan biologi dan sosiologi, di mana sosiobiologi sangat erat bersekutu dengan bidang perilaku manusia dan psikologi evolusioner. Teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentan hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Dikemukakan oleh Boyle 1992. Boyle menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat berkembang. Yang terakhir, yaitu teori perkembangan ekologis kontekstual. Teori ekologis ini dikemukakan oleh Yuri Bronfenbrenner pada 1917. Bronfenbrenner mengajukan suatu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang menerima perhatian yang meningkat. Teori ekologi atau ecological theory ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial atau sosial agen yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Model ekologis Bronfenbrenner diperlihatkan saat ia dengan cucu laki-lakinya mengembangkan teori ekologis, suatu perspektif yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Teorinya menekankan penting dimensi mikro dan makro lingkungan di mana anak hidup. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.